I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bapak Muhammad Amin, sering dipanggil Pak Amin. Pada kesempatan kali ini di Mapel SKI Sejarah Kebudayaan Islam kelas 10 semester 1, saya akan memaparkan materi berkaitan dengan Khulafaur Rasyidin. Pertama-tama di kurikulum Merdeka kita akan mulai dari CP, yaitu capaian pembelajaran. Di mana di CP ini peserta didik diharapkan mampu menganalisis proses pemilihan berkaitan dengan materi Khulafaur Rasyidin, substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin sebagai inspirasi dalam menerapkan asas musyawarah, sikap saling menghargai dan menghormati dalam perbedaan pendapat di kehidupan masa kini dan masa depan. Kemudian pada TP atau tujuan pembelajaran, siswa mampu menganalisis proses pemilihan Khulafaur Rasyidin sebagai upaya menanamkan sikap demokratis dalam bermusyawarah. Kemudian siswa diharapkan mampu menganalisis substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin sebagai upaya menanamkan sikap kepemimpinan, tanggung jawab, dan disiplin. Lalu siswa diharapkan mampu menemukan ibroh sebagai inspirasi dalam menerapkan asas musyawarah, sikap saling menghormati, sikap saling menghargai dalam perbedaan pendapat di kehidupan masa kini dan masa depan. Berikutnya lalu ada juga peta konsep, di mana peta konsep ini Khulafaur Rasyidin di era kepemimpinannya ada 4 sahabat, meliputi Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Baik, langsung kita masuk ke materi Khulafaur Rasyidin. Berikut pengertian dari Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berarti para pemimpin yang mendapat petunjuk atau yang adil dan bijaksana. Khilafah Rasyidah merupakan para pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat, yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Di mana sistem pemerintahannya yang diterapkan adalah pemerintahan yang Islami karena berundang-undangkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya kita mulai bahas satu persatu dari 4 khalifah di era Khulafaur Rasyidin. Kita mulai dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar dilahirkan pada tahun 572 Masehi, wafat 23 Agustus tahun 634 Masehi atau tanggal 21 Jumadil akhir tahun 13 Hijriah. Nama Abu Bakar adalah Abdullah dan diberi julukan Abu Bakar atau Bakar adalah onta yang masih muda. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar bin Abu Quhafah bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Abu Bakar beliaulah orang yang pertama mempercayai peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan mengimaninya hingga beliau diberi gelar Asy-Siddiq. Berikutnya pengangkatan Khalifah Abu Bakar. Tak kala tersiar kabar tentang meninggalnya Rasulullah, kaum muslimin diliputi kebimbangan tentang siapa pengganti pemimpin mereka. Kemudian melalui musyawarah terpilihlah Abu Bakar sebagai khalifah. Masa kepemimpinan Abu Bakar yang sangat singkat, yaitu 2 tahun 3 bulan 10 hari, digunakan untuk menata kembali akidah kaum muslimin setelah terguncang dengan kepergian Rasulullah. Abu Bakar wafat pada tanggal 21 Jumadil akhir tahun 13 Hijriah atau tanggal 22 Agustus tahun 634 Masehi. Substansi dan strategi dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Masa kepemimpinan Abu Bakar yang sangat singkat banyak dihabiskan untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul akibat wafatnya Rasulullah. Berbagai hal yang dilakukan Abu Bakar dalam kepemimpinannya tidak lain adalah ingin mewujudkan stabilitas dan membangun kembali masyarakat muslim yang bersatu. Beberapa strategi yang dilakukan Abu Bakar antara lain peristiwa ridhoh atau melawan kemurtatan, kodifikasi Al-Quran atau penulisan Al-Quran, dan perluasan wilayah persebaran kekuasaan Islam. Berikutnya Khalifah Umar bin Khattab. Nama lengkap Umar bin Khattab bin Naufil bin Abdul Uzza. Dilahirkan di Mekah dari Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail al-Mashumi al-Quraisy dan ibunya Hantamah binti Hasim. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Rasulullah, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara yang hak dan yang batil. Pengangkatan Khalifah Umar.
Ketika Abu Bakar menderita sakit dan merasa sakitnya semakin parah, beliau mengumpulkan beberapa orang pemuka sahabat. Atas keputusan musyawarah terpilihlah Umar bin Khattab sebagai khali. Umar mulai memegang tampuk kekhalifahan pada hari Selasa tanggal 22 Jumadil Tsani pada tahun 13 Hijriah, bertepatan dengan 13 Agustus tahun 634 Masehi. Umar bin Khattab wafat pada tanggal 3 Zulhijjah tahun 23 Hijriah dengan masa kepemimpinan 10 tahun 6 bulan 10 hari. Adapun substansi dan strategi dakwah Umar bin Khattab, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, gelombang ekspansi semakin meningkat. Setelah Damaskus berhasil dikuasai, setahun kemudian Syria jatuh dalam kekuasaan Islam. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, wilayah kekuasaan Islam sudah meliputi Jazirah Arabia, Palestina, Syria, sebagian besar wilayah Persia dan Mesir. Beberapa strategi yang dilakukan Umar bin Khattab antara lain: 1. Mengatur administrasi negara atau pemerintahan, kemudian mengeluarkan undang-undang tentang ketertiban pasar, serta membentuk departemen atau baitul mal. Kemudian di era Khalifah Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang lahir pada 12 Dzulhijjah pada tahun 35 Hijriah atau 574 Masehi. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abu al-As bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Husay bin Khilab. Nasabnya bertemu Rasulullah pada Abdul Manaf. Pengangkatan Khalifah Utsman. Akhir masa pemerintahan Umar bin Khattab diwarnai dengan penikaman yang dilakukan oleh Abu Lulu'ah, budak dari Mughirah bin Syu'bah. Umar merasa ajalnya semakin dekat, maka ia meminta untuk menunjuk khalifah penggantinya. Beliau mengumpulkan beberapa orang pemuka sahabat. Atas keputusan musyawarah terpilihlah Utsman bin Affan sebagai khalifah. Utsman bin Affan dibaiat menjadi khalifah pada hari Senin tanggal 28 Dzulhijjah pada tahun 23 Hijriah dan mulai menjalankan tugas kekhalifahannya pada bulan Muharram tahun 24 Hijriah. Utsman bin Affan wafat pada tanggal 18 Dzulhijjah tahun 35 Hijriah bertepatan dengan 20 Mei tahun 656 Masehi setelah menjadi khalifah selama kurang lebih 12 tahun. Berikutnya substansi dan strategi dakwah Utsman bin Affan. Selama kurang lebih 12 tahun masa pemerintahannya, banyak terjadi gejolak internal, terutama paruh terakhir masa pemerintahannya. Beberapa hal yang terjadi dan menjadi strategi kepemimpinan Utsman bin Affan. Beberapa strategi yang dilakukan Umar bin Affan adalah perluasan wilayah Armenia, Tunisia, Siprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia. Kemudian juga pembukuan Al-Quran atau Mushaf Utsmani. Kemudian khalifah yang terakhir di era kekhalifahan yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir pada hari Jumat tanggal 13 Rajab tahun 600 Masehi di kota Makkah. Nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdi Manaf bin Husay bin Khilab bin Murahi bin Ka'ab bin Lu'ay. Ali bin Abi Thalib termasuk dalam golongan Asabiqunal awalun dari kalangan anak-anak. Sejak kecil beliau diasuh oleh Rasulullah. Oleh sebab itu beliau terdidik dalam kesempurnaan akhlak dan sifat-sifat yang terpuji. Pengangkatan Khalifah Ali. Ketika terjadi pengepungan atas Khalifah Utsman bin Affan oleh para pemberontak, Ali bin Abi Thalib meminta dua putranya, Hasan dan Husain, untuk menjaga Khalifah Utsman. Namun akhir dari pengepungan itu adalah meninggalnya Utsman bin Affan. Atas keputusan musyawarah terpilihlah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib dipenuhi dengan penuh gejolak. Hal ini dipicu oleh konflik internal yang muncul silih berganti sehingga menghambat pemerintahannya. Gejolak ini juga terjadi pada waktu subuh tanggal 17 bulan Ramadan tahun 40 Hijriah. Ali bin Abi Thalib ditikam oleh Ibnu Muljam. Pada tanggal 20 Ramadan, beliau meninggal dan dimakamkan di Kufah. Beliau meninggal dalam usia 63 tahun dan menjadi khalifah selama 4 tahun 9 bulan. Beberapa strategi dakwah yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, di antaranya memecat kepala-kepala daerah yang diangkat Utsman, kemudian mengirim kepala daerah baru untuk menggantikan mereka. Lalu mengambil kembali tanah yang dibagikan oleh Utsman kepada keluarganya dan mengembalikannya kembali kepada negara. Demikian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.